Selamat datang di New Normal SMK Bina Informatika. Berikut adalah tata cara pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT di SMK Bina Informatika yang menggunakan metode pembelajaran Flipped and Hybrid Classroom. Sebelum melakukan pembelajaran Flipped and Hybrid Classroom, terlebih dahulu peserta didik dalam satu kelas dibagi menjadi dua kelompok, ganjil dan genap. Di awal KD kelompok ganjil diagendakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Sedangkan untuk kelompok genap, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pada KD selanjutnya, kelompok ganjil diagendakan untuk melaksanakan pembelajaran online. Dan untuk kelompok genap, pembelajaran tatap muka terbatas. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas akan dibagi menjadi dua sesi, sehingga peserta didik tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka seharian di sekolah. Sesi 1 dimulai pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, sedangkan sesi 2 dimulai pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Untuk kejar 10 dan 12, pada awal KD 1 dan 2 akan diagendakan mengikuti sesi 1. Dan pada pertengahan KD 3 dan 4 akan diagendakan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas sesi 2. Sedangkan untuk kejar 11, pada awal KD 1 dan 2 akan diagendakan mengikuti sesi 2 dan pada pertengahan KD 3 dan 4 akan diagendakan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas sesi 1. Peserta didik yang akan pergi ke sekolah terlebih dahulu bangun pagi, mandi, sarapan, menyiapkan alat-alat belajar seperti laptop, alat tulis, handphone, dan ID card. Pastikan kamu sudah rapi, bersih, mengenakan seragam sekolah yang sesuai dengan ketentuan, rambut hitam tidak berwarna, dan tentunya rambut pendek rapi bagi peserta didik laki-laki. Ma, aku jalan dulu ya. Oh iya, Nak, hati-hati ya di Iya. jalan. Dadah. Dadah. Sesampainya di kampus SMK Bina Informatika, peserta didik akan dicek suhu terlebih dahulu. Bagi peserta didik yang suhu tubuhnya di atas 37,3 akan dipindahkan ke ruang UKS untuk beristirahat terlebih dahulu. Jika selama 30 menit suhu tubuhnya tidak kembali normal, maka peserta didik dipersilakan pulang ke rumah untuk beristirahat. Kemudian peserta didik melakukan absensi tapping menggunakan ID card pada mesin absensi. Sebelum memasuki ruang kelas dan laboratorium komputer, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Jika peserta didik lupa membawa ID card, maka guru piket akan melakukan absensi manual menggunakan tab. Bagi peserta didik yang melakukan pembelajaran jarak jauh melalui Zoom meeting, dapat menyiapkan ruangan yang kondusif, internet, sumber listrik, dan pencahayaan yang cukup. Peserta didik yang berada di rumah dapat melakukan absensi dengan cara absensi selfie melalui aplikasi Bsmart di smartphone. Sebelum memulai pembelajaran, guru melakukan absensi menggunakan aplikasi Bsmart.
guru BK dan pembimbing akademik akan mengecek kehadiran peserta didik, kemudian menghubungi orang tua, wali peserta didik yang tidak hadir pada Zoom meeting atau tatap muka terbatas di sekolah. Ibu, mohon maaf, sudah jam 8. Apakah hari ini Ananda ada informasi, Bu? Mohon maaf, hari ini Naira nggak bisa masuk sekolah, Ibu, karena sedang sakit. Oh begitu, baik Bu, terima kasih. Pada tahap persiapan, pendidik terlebih dahulu telah menyiapkan modul pembelajaran yang dilengkapi dengan materi, video pembelajaran, lembar kerja, dan lembar penilaian. Pada awal kegiatan pembelajaran Flipped Classroom, pendidik akan memberikan stimulus pembelajaran yang berupa video, gambar, dan permasalahan kasus. Selama pembelajaran tatap muka berlangsung, peserta didik selalu menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menggunakan alat tulis pribadi. Jika ada peserta didik yang sakit, pendidik akan memanggil guru piket untuk mengantarkan peserta didik ke UKS. Setelah pengecekan kondisi peserta didik di UKS, jika peserta didik demam, maka peserta didik diperbolehkan pulang dan beristirahat. Setelah proses belajar mengajar selesai, bagian kebersihan akan melakukan penyemprotan disinfektan pada ruang kelas dan lab yang telah digunakan. Sesampainya di rumah, peserta didik mengganti pakaian, makan, sholat, dan bersiap-siap untuk mengikuti kelas daring berikutnya. Pada saat kegiatan penugasan praktik, peserta didik mengolah informasi yang telah diberikan oleh guru serta mengumpulkan hasilnya pada aplikasi Bismart paling lambat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada saat kegiatan daring, peserta didik akan kembali datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan tatap muka terbatas dan Zoom meeting. Kemudian, pendidik akan memberikan penilaian dan catatan terhadap tugas yang telah dikumpulkan peserta didik melalui aplikasi Bismart. Pada akhir kompetensi dasar, peserta didik akan melaksanakan ulangan harian melalui aplikasi Bismart. Setelah kegiatan ulangan harian berakhir, kelompok genap akan diagendakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dan kelompok ganjil akan mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Begitupun ketika KD3 dimulai, kelas dengan sesi 1 akan berganti ke sesi 2 atau kelas dengan sesi 2 akan berpindah ke sesi 1. Pada akhir termin, setelah peserta didik memperoleh seluruh materi dan mengikuti kegiatan rangkaian Flipped Classroom, peserta didik mengikuti kegiatan EHB melalui aplikasi CBT SMK Bina Informatika, ujian sekolah, penugasan, dan praktik. Nah, itu dia pembelajaran New Normal di SMK Bina Informatika. Selamat belajar dan terus maju tanpa batas. SMK bisa, Bina Informatika pasti bisa.